Halo anak-anak, welcome back to bab 6 pertemuan kedua ya. Anak-anak sehat ya, tepuk semangat. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap belajar akidah halak ya? Pasti dong, pasti sudah siap. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru sebelum memasuki, Pak Guru tanya, masih ingatkah tentang salabah? Siapa yang masih ingat? Nah, betul. Salabah itu siapa coba? Ayo, salabah itu siapa? Salabah adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada awalnya dia miskin, terus lanjut. Nah, betul. Setelah menjadi kaya, ia menjadi kikir dan kufur nikmat. Nah, betul. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya. Nah, Pak Guru ingatkan kembali, salabah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang awalnya miskin lalu meminta doa kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali untuk didoakan menjadi kaya. Namun setelah ia kaya, ia menjadi kufur nikmat. Pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti anak-anak bisa memahami pengertian sifat tatkala kufur nikmat. Kedua, anak-anak bisa menganalisis ciri-ciri orang kufur nikmat dan akibat melakukan kufur nikmat. Yang ketiga yaitu nanti anak-anak bisa menyimpulkan cara menghindari kufur nikmat ya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di page ini. Coba ada gambar A, ada gambar B. Ya, yang satu itu apa, yang B itu apa. Setelah kalian amati, coba jawab pertanyaan yang Pak Guru tuliskan di bawah gambar itu. Manakah yang termasuk mensyukuri atas karunia Allah? Mana yang kufur nikmat atas pemberian Allah? Nah, coba bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Coba. Ya, betul. Yang A itu dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah walaupun ia sedang tidak sempurna atau disabilitas, namun ia tetap menjadi juara. Yang gambar B itu adalah contoh yang tidak baik. Dia mempunyai kesempurnaan tubuh ya, tapi dia gunakan kesempurnaan tubuh itu untuk berkelahi. Nah, inilah ciri orang yang kufur nikmat. Nah, selanjutnya Pak Guru perlihatkan kembali kisah salabah yang kufur nikmat. Coba perhatikan dengan seksama, jangan lupa nanti dicatat poin-poin penting untuk mengerjakan peta pikiran di akhir pertemuan ya. Coba ayo kita lihat bareng-bareng ya. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini
karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin, ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu? Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku.
ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf Salabah, aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Alhamdulillah, setelah kita melihat video tersebut secara 2 kali ya, yang kemarin sama hari ini. Nah, kufur nikmat, nah itu pengertiannya. Yang pertama, kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syara kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kufur nikmat ialah tidak menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar. Berarti sing diarani wong kufur nikmat kuwi ialah tidak menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar atau yang betul. Jadi ini dikei kenikmatan Allah tapi digunakan untuk hal kejelekan, itulah kufur nikmat. Contoh kufur nikmat yaitu orang yang dilimpahi kelebihan kekayaan menggunakan hartanya untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah, bukan hanya nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, kenormalan tubuh, kesempurnaan tubuh, itu jangan digunakan untuk hal-hal yang jelek. Nah, kalau digunakan untuk hal-hal yang jelek itu berarti kamu itu tergolong orang yang kufur nikmat atas pemberian Allah. Nah, jangan ditiru ya, jangan dilakukan. Nah, tanda-tanda dan akibat kufur nikmat. Tanda-tanda orang yang kufur nikmat. Yang pertama, mengingkari rezeki dari Allah. Nah, dalam kisah Salabah, dia berkata, dia mempunyai harta yang banyak ini karena atas usahanya sendiri. Padahal dia seharusnya rezeki itu atas pemberian dari Allah, tapi Salabah tidak malah mengingkari rezeki dari Allah, malah dia ngakune hartanya dari usahanya sendiri, bukan dari Allah. Yang kedua tandanya yaitu suka sekali mengeluh atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat miskin, Salabah selalu mengeluh bajunya cuma satu. Nah, itu tanda-tanda orang kufur nikmat. Ketiga, menggunakan nikmatnya untuk melakukan perbuatan yang dapat menjauhkan dari Allah. Setelah kaya, malah Salabah menjadi orang yang sombong, malah lalai sholat dan enggan membayar zakat. Nah, ini tandanya ia menjadi orang kufur nikmat. Nah, selanjutnya akibat orang yang kufur nikmat. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. 2, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Yang ketiga, selalu memandang urusan dunia kepada orang yang berada di atasnya. Dia namanya tidak bersyukur. Ia sudah kaya tapi masih memandang orang yang lebih kaya, tidak memandang di bawahnya yang lebih kekurangan. Jadi ia selalu tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, keempat, melupakan masa lalu. Salabah
dulunya padahal miskin, tapi setelah kaya ia lupa. Cara menghindari sifat kufur nikmat: selalu mengingat nikmat Allah dengan membaca hamdalah. Kedua, selalu mengingat janji Allah, selalu bersyukur dan merasa cukup, hidup sederhana, berbagi pada orang yang membutuhkan, bersedekah dan zakat. Menjaga nikmat dari kerusakan, menjadi ahli zikir dan sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap semangat ya. Tugasnya kalian harus membuat peta pikiran tentang kufur nikmat. Alhamdulillah pada pagi ini sudah tersampaikan materi tentang kufur nikmat. Mudah-mudahan menjadi catatan untuk pribadi Pak Guru dan kalian semua agar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, terjauhkan dari sifat kufur nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.